Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Melvi Sapira dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh Final. Oke, lanjut aja kita ke penjelasannya. Oke, kita masuk ke penjelasan PPh 21. PPh 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahunan berjalan melalui potongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 PIE 2021 tentang pedoman teknis tata cara potongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan 2 sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya kita masuk ke tarif PPh 21. Yang pertama, tarif pasal Undang-Undang PPh dikali dasar pengenaan PPh atau PPh tidak bersifat final. Yang kedua, tarif final dikali jumlah bruto atau untuk PPh bersifat final. Oke, kita masuk ke lapisan penghasilan kena pajak. Lapisan kena pajak terdiri dari sampai dengan 50 juta dengan tarif 5%. Yang kedua di atas 50 juta sampai ke 250 juta dengan tarif 15%. Yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif 25%. Yang keempat itu di atas 500 juta dengan tarif 30%. Nah, selanjutnya kita masuk ke PTKP. Status PTKP itu terdiri dari TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, K3. PTKP terdiri dari PTKP tahunan, PTKP bulanan, dan PTKP harian. Nah, kita masuk ke perhitungan pajak. Di sini ada pegawai tetap, terdiri dari gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Dan ini dikurangi dengan yang pertama biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Yang kedua iuran pensiun atau THT atau JHT yang dibayar sendiri. Selanjutnya penerima pensiun uang pensiun berkala dikurang biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, ini disatukan dengan penghasilan neto disetahunkan dan dikurangi oleh PTKP dan dihasilkan oleh penghasilan kena pajak. Terus dikenakan tarif pasal 17. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPh 22. PPh 22 merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintahan dan aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan aktivitas penjualan barang sangat mewah. Selanjutnya kita masuk ke tarif PPh 22. Besar pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai atas impor yang menggunakan angka pengenal importir AP atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Non API sama dengan 7,5% dikali impor yang tidak dikuasai 7,5 kali harga jual lelang atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJP, Bendahara Pemerintah, BUMN, atau BUMD sebesar
1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk dengan PPN dan tidak final. Atas penjualan hasil produk ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1% dikali DPP PNN atau PPN atau tidak final, semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final, otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Di atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau impor bahan bakar minyak, gas, dan pemulas. Nah, kita lanjut ke PPh 23. PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan memberi penghasilan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Selanjutnya kita masuk ke objek pajak. Yang pertama, penghasilan dibayarkan kepada pihak lain atau rekan berupa sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta atau selain tahan atau bangunan. Yang kedua, penghasilan dibayarkan kepada pihak lain rekan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Selanjutnya, dividen, bungaan, royalti, dan hadiah. Nah, kita masuk ke tarif. Tarif PPh 23 yaitu 2% dikali jumlah bruto atau tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka berlaku tarif 100% lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke PPh 25. PPh 25 merupakan pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya kita masuk ke tarif PPh 25. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau WP OPPT, yaitu 0,75% dikali omset per bulan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yang atau WP sama OPSPT. OPSPT dihitungkan berdasar penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Nah, ini kita masuk ke contoh soalnya. Contohnya, Pak Wahyu memiliki jumlah pajak penghasilan atau PPh yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2020 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Pak Wahyu pada tahun 2020 adalah 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 10 juta, PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh 23 sebesar 3 juta, PPh 24 sebesar 3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Pak Wahyu di tahun 2021? PPh terutang
tahun 2020 sebesar 50 juta. Di kredit pajaknya PPh pasal 21 itu sebesar 10 juta. PPh 22-nya sebesar 5 juta, PPh 23-nya sebesar 3 juta, PPh 24-nya sebesar 3.500.000. Jumlah kredit pajaknya itu sebesar 21.500.000. Dasar perhitungan PPh pasal 22 tahun 2021 adalah 28.500.000. Sebesar PPh 25 per bulan adalah 28.500.000 per bulan sama dengan 2.375.000. Jadi Pak Wahyu harus membayar sendiri angsuran PPh 25 setiap bulan per tahun 2021 sebesar 2.375.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPh Final. Untuk lebih memahami ketentuan pajak penghasilan, selanjutnya disingkat dengan PPh pasal 4 ayat 2. Silahkan simak penjelasan seputar PPh pasal 4 ayat 2 berikut ini. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dengan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah atau undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal tertentu. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan pembangunan. Dan yang kelima adalah penghasilan tertentu lainnya. Selanjutnya kita masuk ke objek pajak final. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau ditempatkan kedudukan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang keseluruhan penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Nah, yang terakhir kita masuk ke tarif PPh final. Tarif PPh final terdiri dari 20% untuk bunga dan 10% untuk sewa. Sekian penjelasan dari saya tentang PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh final. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.